Jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, sekarang Beb, gimana caranya saya bisa memetik hikmah dari yang bab terakhir ini? Prakteknya Prakteknya begini. Jadi cahaya Nabi itu bisa SAW mendekatkan yang jauh, betul? Terus tembok jadi transparan, bahkan nggak ada temboknya ya, nggak ada temboknya, bukan lagi transparan. Kadang transparan kaca, kejeduk gitu ya. Ini nggak ada batasan. Temboknya itu hilang tapi ada tapi hilang. Pelajaran di sini, kalau kamu dapat cahaya Nabi Muhammad SAW, maka jarak yang jauh dalam kehidupanmu akan jadi dekat. Rabi gak tekan-tekan, jauh pengen nikah kok nggak bisa. Kamu dapat cahaya Nabi, jadi klik, besok nikah, siap. Yang belum siap berarti belum dapat cahaya banyak. Yang dapat cahaya banyak ngomong, nggak nunggu besok Beb, kapan? Kalau sekarang ada, saya siap nikah. Ngeri, itu strategi saudara-saudara. Ini curhatnya pengen nikah terus soalnya. Lanjut, jauh jadi dekat. Kemudian tembok yang menghalangi. Kalau kamu punya cahaya Nabi SAW, maka semua yang menghalangi tidak akan hancur. Kerennya di situ, yang menghalangi tidak akan hancur, tapi tidak akan pernah jadi penghalang bagimu. Artinya apa? Cahaya Nabi tidak destruktif, tidak merusak. Musuh tidak akan jadi musuh, tidak akan mengganggu, tidak akan menghalangi. Kamu mampu melangkahi musuh tanpa musuh terluka olehmu. Keren saudara-saudara. Allahumma sholli alaihi. Terus caranya biar punya cahaya Nabi gimana? Gampang. Banyak caranya, tapi ada cara yang gampang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli alaihi. Sesungguhnya Allah bersolawat pada Nabi, sesungguhnya malaikat bersolawat kepada Nabi. Baru Allah manggil, ya ayyuhalladzina amanu, hei yang beriman, kamu beriman enggak? Beriman. Kita beriman enggak? Beriman. Saya beriman enggak? Beriman. Berarti dipanggil atau enggak dipanggil? Dipanggil. Kalau dipanggil sama Allah, jawabnya apa? Labbaik wa sa'dik. Siap ya Allah. Ada apa ya Allah? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian salawat dan salam yang banyak sama Nabi Muhammad SAW. Langsung mestinya siap. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Betul? Ya, pertanyaan saya, nyatanya kita bersolawat dengan semangat dan banyak atau melempem? Ding 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 ding. Yang manggil langsung, maaf. Ini perintah langsung Allah loh, nggak diwakilkan malaikat. Allah nggak ngutus malaikat, terus malaikatnya bilang sama Nabi, Nabi sampaikan ke umatmu suruh selawat sama kamu, enggak loh. Enggak. Artinya perintah ini langsung Allah yang turun tangan. Allah turun tangan langsung merintah. Makanya perintah di sini perintah wajib kata para ulama. Wajib. Karena Allah langsung yang merintah. Wajib. Cuman kewajibannya kapan? Itu beda pendapat ulama. Kalau Imam Syafi'i dalam sholat, dalam atahiyat akhir, ada mengatakan kewajibannya seumur hidup sekali. Berarti di luar kewajiban, sholawat itu sangat dianjurkan. Saya akan bahas bab penting ini. Dengarkan baik-baik, karena ini juga menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya, karena adanya share di WhatsApp ya, yang mengatakan sholawat untuk hajat, sholawat untuk mobil, sholawat untuk motor ya, itu adalah bid'ah, itu adalah dunia. Bahkan mengutip hadis innamal a'malu binniyat faman kanat hijratu ilallah wa rasulih, siapa hijrah untuk Allah dan Rasulnya, hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa hijrah untuk mengambil kenikmatan duniawi, maka hijrahnya untuk kenikmatan duniawi, enggak dapat Allah dan Rasulnya. Berarti kalau ada orang sholawatan niatnya untuk punya mobil, niatnya untuk punya rumah, berarti ini niatnya dunia, berarti dia enggak karena Allah Ta'ala. Ini WhatsApp yang enggak beres ini ya. Nah, enggak usah bingung, saya akan jawab malam hari juga, singkat tuntas insyaallah. Perlu enggak? Wani piro. Sampai kamu enggak share ini, awas kamu. Ya.
Biar orang paham, karena banyak yang bingung ya. Bukan untuk muslim siapapun, tapi membuat orang yang bingung jadi gak bingung, yang gak paham jadi paham. Biar orang gak dalam bimbang, gak dalam bimbang. Sholawat itu yang merintah langsung Allah. Maka ketika kita bersolawat, kita melaksanakan perintah Allah. Konsekuensinya siapa melaksanakan perintah Allah berarti dia bertakwa kepada Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, janji Allah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia solusi dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang gak pernah dia kira, arah yang gak pernah dia sangka. Maka kalau dibalik, saya lagi ada masalah, saya lagi butuh rezeki, saya butuh hajat, caranya adalah dengan bertakwa. Salah satu cara takwa adalah dengan bersolawat. Makanya saya butuh hajat, saya kabul, saya baca solawat, berarti saya lagi bertakwa. Maka Allah Ta'ala akan mewujudkan hajat saya karena takwa saya. Kalau hajat itu duniawi, maka itu jadi akhirat karena kita kejarnya dengan takwa. Itu yang betul, saudara-saudara. Allahumma sholli alaihi. Simple. Ada jawaban yang lebih panjang. Jelas atau enggak jelas nih? Nah, terus kamu mau cari, ya semua ya cari dunia. Kamu ke pasar tuh ya cari dunia. Betul atau betul? Kamu cari duit ya cari dunia. Tapi duitmu itu jadi akhirat karena kamu nyarinya dengan takwa. Kita pengen mobil, kita punya uang. Aku tidak akan andalkan uang. Kenapa? Aku pengen dengan takwa. Makanya mobil aku sholawatin. Biar apa? Aku andalkan takwaku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nggak punya uang. Apalagi nggak punya uang. Sabar dulu. Sebetulnya itu episode akhir ini. Kok mencolot ya? Balik dulu. Allah merintahkan sholawat sama salam, dua, sholawat sama salam. Maka sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau salam kita udah tahu, ngerti salam. Kalau sholawat gimana ya Rasulullah? Salam kan assalamualaikum, assalamualaikum udah ngerti. Kepada Rasul kan assalamualaikum ya Rasulullah udah tahu. Nah kalau sholawat gimana? Jawabannya Nabi menarik. Karena Nabi nggak pernah ngajari sholawat. Nabi nggak pernah ngajari sholawat. Jadi kalau ada orang bilang ini sholawatnya Nabi, sebetulnya nggak pas. Sebetulnya nggak pas. Karena yang ada Nabi nyuruh kita untuk minta Allah sholawat. Minta Allah sholawat. Qulu, ucapkan Allahumma ya Allah sholli, tolong engkau sholawat sama Nabi. Ya Allah tolong engkau sholawat sama Nabi. Berarti Nabi bersolawat atau Nabi ngajari kita nyuruh Allah sholawat? Nabi ngajari kita nyuruh Allah sholawat. Pertanyaannya, yang nyuruh sholawat siapa? Allah. Yang disuruh siapa? Yang beriman. Betul? Kita disuruh. Lah kita disuruh, kenapa kita kok nyuruh Allah? Yang beriman sholawat sama Nabi loh ya. Saya udah sholawat sama Nabi dan terus sholawat sama Nabi. Malaikat saya sholawat sama Nabi. Kamu sholawat sama Nabi. Ya Allah, tolong kamu yang sholawat aja ya Allah. Ya Allah tolong kamu yang sholawat ya Allah. Ya Allah tolong kamu yang sholawat. Lah kapan kamu sholawatnya? Yang ada tuh kita cuman minta Allahumma sholli, Allahumma sholli. Ya Allah tolong kamu sholawat sama Nabi. Ya Allah tolong kamu sholawat sama Nabi. Kita nggak pernah bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang dimau Allah. Makanya Rasul kembalikan, kalian minta saja Allah yang sholawat, biar Allah yang sholawat. Karena itu ulama mengatakan tidak ada sholawat yang ditolak. Bagaimana bisa ditolak? Yang sholawat Allah, masa Allah menolak Allah? Paham enggak? Gak paham gak apa-apa. Belum waktunya paham sekarang. Makanya sholawat itu amalan yang tidak tertolak karena al-amil huwallah, yang beramal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuman mengajukan proposal minta tolong, ya Allah tolong kamu sholawat. Allah jawab, saya sholawat terus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Aku sholawat terus. Ya Allah tolong kamu sholawat. Aku sholawat terus. Udah dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholawat kita pasti sampai karena Allah yang bersolawat. Jelas? Dah. Nah kalau sholawat itu sholawat kita ternyata Allah yang bersolawat, ada enggak pahalanya?
Ngukurnya ada enggak? Makanya untuk pahala sholawat itu, ya pendapat yang paling muktamad, hadis yang paling sahih. Untuk sholawat pahalanya Allah yang ngatur. Siapa sholawat kepadamu 1 kali, aku sholawat kepadanya 10 kali. Aku bersolawat kepadanya 10 kali. Nah siapa yang bisa membalas Allah? Enggak ada. Yang bisa hanya Allah sendiri. Dan Allah enggak balas dengan surga, enggak. Yang diutamakan sama Allah, aku sholawat sama dia. Artinya lebih dari jannah, lebih dari surga. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Garis bawahnya terakhir di sini. Berarti ketika kita sholawat, kita disolawati Allah, betul? Nah kalau Allah yang nyolawati, Allah katanya ngasih berkah, ngasih rahmat, ngasih ampunan, betul? Tapi berkah ampunan ini enggak kita minta. Bukan kita minta berkah, kita minta ampunan, enggak. Tapi Allah yang langsung ngasih. Kamu sholawat sama nabiku, aku kasih. Jadi kita enggak minta berkah, enggak minta apa-apa. Kita minta Allah bersolawat, Allah ngasih kita berkah, ampunan, ngasih rahmat, betul? Berarti ketika kita sholawat, yang muncul adalah nama Allah dan Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, betul? Allah Muhammad, Allah Muhammad. Nanti yang muncul kan seperti itu. Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma salli, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Jadi yang muncul cuma Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang lidahnya ini digunakan untuk menyebut Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, yang keluar seperti itu, disitulah nur Nabi Muhammad SAW akan masuk ke dalam dirinya. Nah begitu nur itu masuk dalam dirinya, ya sudah, yang jauh jadi dekat, yang menghalangi tidak akan tersingkirkan, tapi tidak akan jadi penghalang. Keren. Tiba-tiba dia bisa pergi kemana-mana sehingga membuat penghalangnya kaget. Loh, kok iso ya? Loh, kok iso? Loh, kok iso? Bingung. Teman sekantornya juga kaget. Loh, kok bisa beli mobil ya? Padahal enggak punya duit ya. Penghalangnya duit. Temennya kaget. Dia naik kendaraan namanya solawat. Mobilnya disolawatin. Ngomong lagi, oh itu kan namanya minta dunia. Nah, minta dunia itu ya sama Allah. Takwa dengan solawat. Penjabaran yang kedua, diperintahkan oleh Nabi SAW, kalau mau doa awali dengan solawat, akhiri dengan solawat. Siapa yang berdoa tidak diawali dan diakhiri solawat, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu pengen, berarti kamu pengen itu minta itu namanya doa. Saya pengen handphone, sekarang ini saya lagi mengidam-idamkan handphone Huawei Mate 30 Pro. Belum masuk Indonesia, Huawei Mate 30 Pro. Saya pengen Huawei Mate 30 Pro. Saya lagi punya hutang tanah kurang 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. Itu semua ingin saya pengen A sampai Z. Saya punya di hati pengen. Saya minta sama Allah Ta'ala. Sebelum saya minta, maka saya kedepankan sholawat dulu. Baca sholawat munjiah, baca sholawat nariyah, baca tibil qulub. Tujuannya apa? Ya Allah, ini loh sholawat, aku punya minta ini ya Allah, wujudkan permintaanku. Itu rangkaian doa yang luar biasa. Lah kok ada orang bilang sholawat kok dipakai untuk dunia, namanya gagal paham. Jelas saudara-saudara? Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda semua termasuk orang yang tidak gagal paham dan bisa membuat orang lain jadi paham. Makanya teman-temanku dimanapun Anda berada, jangan ragu, jangan bimbang, sholawatin apapun yang pengen kamu sholawatin. Artinya kita tawassul untuk terkabulnya hajat dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah.